membawa kita menyanyikan lagu pujian kita. Saatnya kita bersama-sama menundukkan hati kita. Kita kembali akan menyambut bersama-sama kebenaran kasih karunia Allah melalui firman-Nya. Pagi hari ini kita bersama-sama membuka hati kita. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Inilah penyembahan kami, bukan hanya melalui puji-pujian penyembahan kami kepadamu, tetapi hati kami yang selalu merindukan kebenaran-kebenaran pengetahuan akan kasih karunia Tuhan yang luas melingkupi hati, pikiran, jiwa, dan tubuh kami, supaya kami dapat mempersembahkan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus untuk segala berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Terkhusus pada pagi hari ini kembali kami bersyukur dan menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa kami di dalam sorga. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom, selamat pagi, salam kudus buat kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi kita akan menikmati persekutuan kita dengan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita kembali membuka Alkitab kita, saudara-saudaraku, dari Efesus pasal 1. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali lagi saya terus mengingatkan kita bersama-sama bahwa dengan mempelajari kitab Efesus ini, saudara dan saya semua yang rutin belajar bersama-sama, yang terus bersedia untuk membuka telinga, hati, pikiran kita untuk diperbaharui oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Melalui kitab Efesus ini, saudaraku, saudara dan saya akan melihat kebesaran kasih Allah yang sangat luar biasa atas kehidupan kita, terkhusus pada kita sebagai satu persekutuan yang kudus di dalam Kristus Yesus, yaitu tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah memasuki ayatnya yang ketiga dari Efesus pasal 1. Saya akan membaca sekali lagi. Ya, Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama membaca dan melihat Alkitab kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani di dalam sorga yang tersembunyi di dalam Kristus, yang tidak bisa nampak dengan kasat mata ya oleh semua manusia di dunia ini, tapi nampak oleh firman kebenaran Tuhan dan yang disampaikan oleh Rasul Paulus secara khusus kepada kita bangsa-bangsa lain. Melalui kebenaran firman Tuhan, terkhusus yang ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, segala berkat Tuhan yang ada di dalam Kristus yang tersimpan di dalam sorga, dinyatakan, terdapat, tersimpan, dan tersingkap rahasia Allah melalui firman kasih karunia-Nya yang kita
terima setiap pagi, setiap hari Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kemarin juga saya sudah jelaskan pada kita Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat di pasal 3 ayatnya yang pertama, ya, kitab Efesus ini bagaimana Rasul Paulus menerima sebuah rahasia. Amin. Sebuah rahasia yang belum pernah terungkap di dalam kitab Perjanjian Lama. Sebab kitab Perjanjian Lama itu ditulis mengenai masa depan sebuah bangsa yang kudus, yaitu bangsa Israel. Sementara rahasia yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada dan melalui Rasul Paulus adalah sebuah rahasia tentang, ya, tubuh Kristus yang menjadi saluran berkat bagi semua umat manusia saat ini di zaman kasih karunia ini, di mana kita sedang hidup dan sedang menerima segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu saya akan mengajak kita sekali lagi untuk mendengarkan pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, ya, harus memahami dengan baik, harus mengerti Alkitab dengan baik, bahwa semua apa yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab 66 kitab, itu semuanya adalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bukan hanya yang keluar dari mulut Yesus Kristus ketika dia ada di bumi ini, yang terdapat di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena ada orang yang berpikir, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan Yesus itu adalah hanya yang tertulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus, yang di dalam Alkitab Red Letter namanya, ada Alkitab Bible Red Letter Bapak Ibu Saudaraku. Jadi semua perkataan-perkataan Yesus itu dibuat jadi warna merah di dalam Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang disampaikan oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, Paulus adalah penulis kitab yang terbanyak dari semua nabi, dari semua rasul. Rasul Paulus adalah penulis firman Tuhan yang paling banyak, yang mengisi Alkitab kita ini, 13 kitab yang dia tulis Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, itu adalah firman Yesus Kristus, firman Tuhan. Tidak ada, ya, firman Tuhan lebih tinggi satu daripada yang lain. Semua firman Tuhan itu adalah benar, adanya 100%, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3:16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah adalah bermanfaat untuk mengajar, untuk mengoreksi, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu tahu bahwa Tuhan Allah itu berbicara kepada orang-orang di zaman yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda, dan juga dengan maksud yang berbeda Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Tuhan Allah berbicara kepada Musa untuk menyampaikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, bukan menyampaikan hukum Taurat kepada bangsa lain, kepada kita. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa kita, bangsa-bangsa lain, tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Amin. Musa menerima firman Allah untuk ditujukan kepada bangsa Israel supaya mereka bersunat. Tetapi Rasul Paulus menerima firman Tuhan untuk disampaikan kepada kita bangsa lain, bahwa kita tidak ada kewajiban untuk melakukan sunat. Karena di dalam Kristus Yesus kita sudah disunat.
Kita sudah sempurna di dalam darahnya. Kita sudah disucikan oleh darah yang kudus dari segala tuntutan hukum Taurat. Kita sudah menerima hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka itulah sebabnya di pasal 3 ayat 1, Efesus pasal 3 ayat 1, dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah di sini adalah Gentiles. Gentiles itu adalah bangsa-bangsa lain. Sering diterjemahkan juga sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa lain, atau dalam Alkitab terjemahan yang lama disebut bangsa-bangsa kafir. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Rasul Paulus di situ berbicara secara program. Amin. Karena kalau secara pribadi, jemaat Efesus ini bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka ini adalah justru orang-orang kudusnya Tuhan. Itu sudah disebutkan di pasal 1 ayatnya yang pertama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Rasul Paulus rela dipenjara untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk membawa berita Injil kasih karunia Allah, berita kabar baik tentang salib Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa kita, segala dosa manusia, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Semuanya telah lunas dibayar. Bagi setiap orang yang percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan dari segala sesuatu, berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 2 dikatakan, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Rasul Paulus tidak mengatakan kepada kami. Petrus yang harus mengatakan kepada kami. Karena apa? Karena Petrus 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk melayani sebuah bangsa. Bangsa Israel namanya. Tetapi kita tahu sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena penolakan bangsa Israel kepada Mesias, kepada Yesus Kristus dengan menyalibkannya, maka sekarang Tuhan menyelenggarakan program kasih karunia Allah, bukan program hukum Taurat, program kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain. Dan Rasul Paulus adalah satu-satunya rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk membawa, menyelenggarakan sebuah tugas yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman kasih karunia-Nya kepada semua orang tanpa perbedaan. Nah, oleh karena itu, saudaraku, di ayat 3 dikatakan, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana rahasia Kristus sesudah Ia sampai di sorga sesudah kenaikannya. Bapak Ibu Saudaraku, apakah rahasia tidak ada di perjanjian lama? Ada, Bapak Ibu Saudara. Rahasia apa? Rahasia tentang berkat-berkat sorgawi, berkat-berkat kerajaan sorga, berkat-berkat di bumi yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ketika mendengarkan perkataan dari Tuhan Yesus, Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang lemah lembut, sebab merekalah yang empunya bumi. Bapak Ibu Saudara, siapa yang akan mempunyai bumi ini? Siapa yang mewarisi bumi ini, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang mewarisi bumi baru? Orang Israel. Bangsa Israel lah yang akan mewarisi bumi baru dan juga Yerusalem baru yang turun dari sorga. Mereka menanti-nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk mewujudkan, untuk melaksanakan janji Tuhan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka orang-orang Israel adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan mereka mewarisi bumi ini. Saudara-saudaraku, kita semua adalah tubuh Kristus, berbeda.
Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Amin. Kita menantikan Yesus Kristus yang akan datang di awan-awan menjemput kita. Sebab kita adalah warga sorga. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya dikatakan di ayat 3 tadi, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, berkat rohani yang tidak diinginkan oleh dunia ini, yang membuat mereka sesat dan tidak mengenal kebenaran Allah. Karena manusia hanya ingin membangun dunia ini dengan kemegahan-kemegahan dan dengan segala kesombongan, dengan segala kebanggaan dan segala keinginan duniawi. Mereka hanya ingin mengejar hal-hal yang duniawi. Mereka ingin berbangga di dalam harta benda yang sifatnya bersifat sementara dan sifatnya tidak kekal. Tapi kepada saudara dan saya, di dalam Kristus Yesus, Allah menjanjikan kepada kita berkat yang kekal, yang tidak bisa diambil oleh iblis dan tidak bisa diambil oleh roh-roh jahat, yang tidak bisa ditiadakan dari hadapan saudara dan saya. Berkat rohani yang tersimpan, yang ada di dalam Kristus Yesus adalah warisan kita yang terbaik dan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Disinilah sukacita dan damai sejahtera kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk tetap selalu ada. Meskipun dunia bergoncang, meskipun banyak problem, masalah-masalah, dan meskipun banyak hal yang tidak menyenangkan hidup di dunia ini, tapi saudara dan saya masih bisa tetap tenang untuk hidup dalam damai sejahtera Tuhan, mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Amin. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita memiliki berkat sorgawi yang tidak bisa diambil oleh siapapun, yang menjadi sumber kebenaran kita, yang menjadi sumber sukacita kita, yang menjadi sumber kekuatan kita, dan yang menjadi tempat kita untuk menaruh pengharapan yang penuh kepada Allah. Amin. Oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita mempelajari kitab Efesus ini, saudara-saudaraku, kita sedang mempelajari sebuah rahasia kehidupan yang tidak diketahui oleh manusia pada umumnya. Sekali lagi saya sampaikan, ketika kita mempelajari kitab Efesus ini, saudara-saudaraku, kita sedang memahami, mempelajari dan menikmati sebuah perjalanan kehidupan, rahasia Kristus yang sorgawi, yang tidak dimiliki oleh dunia ini, tidak dimiliki oleh ilmu pengetahuan, teknologi, tidak ada di Google Bapak Ibu Saudaraku, tapi itu ada di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka saudara dan saya harus merasakan kesenangan di dalam Tuhan. Amin. Kita harus selalu merasakan kegembiraan di dalam Kristus. Amin. Saudaraku, kita harus selalu bersemangat setiap hari menyambut segala kebaikan Tuhan, saudaraku. Dan kita harus selalu mempersembahkan hati dan pikiran kita untuk diubahkan oleh firman Kristus. Oleh karena itulah saudaraku, kita sedang mempelajari sebuah rahasia kehidupan yang besar, kehidupan yang ditebus oleh darah Kristus dengan sempurna. Saudaraku, kehidupan yang berkenan kepada Allah, kehidupan yang menjadi sumber berkat bagi banyak orang, kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat tadi Paulus katakan bahwa bagaimana rahasianya. Rahasia ini akan kita pahami, akan kita pelajari Bapak Ibu Saudaraku di dalam kitab Efesus pasal 1 ini. Saudaraku, di ayatnya yang keempat, kalau kita lihat di pasal 1 ayatnya yang keempat dikatakan, sebab di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memahami apa artinya kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Akan lebih detail kita pahami, kita pelajari untuk hari-hari ke depannya. Sebab saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, rahasia Kristus ini, saudaraku, di dalam
Yesus Kristus Allah telah menetapkan bahwa saudara-saudara dan saya harus hidup di dalam kehidupan yang sempurna setelah penebusan, setelah darah Kristus dicurahkan di Bukit Kalvari, barulah saudara-saudara dan saya mendapatkan perkenanan Tuhan. Sebab dahulu bangsa-bangsa lain adalah bangsa yang tidak dikenal oleh Allah. Hanya bangsa Israel yang dikenal oleh Allah. Bangsa-bangsa lain adalah bangsa-bangsa kafir yang tidak tahu menau tentang rencana Tuhan. Tetapi di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, setelah penolakan bangsa Israel terhadap Yesus sebagai Mesias, sekarang rahasia Allah di dalam Kristus Yesus itu dibukakan, disingkapkan oleh Yesus Kristus melalui Rasul Paulus dan melalui firman kebenarannya. Dari kitab Efesus ini kita akan banyak memahami tentang rahasia-rahasia firman Tuhan, rencana Allah sebelum dunia dijadikan untuk menjadi kemuliaan bagi kita bersama-sama dengan Kristus Yesus. Amin. Melalui salib Kristus adalah kemuliaan kita. Keselamatan hidup yang kekal telah dikaruniakan kepada kita. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita perbuat. Tapi ini adalah semata-mata kasih karunia anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita untuk masa depan kita yang cemerlang bersama-sama dengan Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, betapa banyak orang yang terlena ya sekarang ini hanya mengejar hal-hal yang sifatnya duniawi, dan mereka mencoba untuk berbangga dengan apa yang mereka raih, berbangga dengan prestasi-prestasi yang mereka usahakan, kerja keras yang mereka lakukan. Mereka menganggap itu adalah puncak daripada kehidupan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah kekeliruan dan itu adalah merupakan sumber kesesatan bagi semua umat manusia. Mengenal Kristus Yesus, hidup yang diberkati, hidup yang dipuaskan oleh Allah adalah mengenal rahasia Kristus, mengenal rahasia Allah yang sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus Yesus, Allah telah memilih kita untuk menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, untuk kita dapat menyampaikan, menyiarkan, memberitakan, menyaksikan kepada semua orang betapa baiknya Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Dia rela mati untuk kita, amin. Dia rela menyerahkan nyawanya di atas kayu salib supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak dibinasakan di dalam lautan api neraka, tetapi kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita diberikan kepastian keselamatan untuk masuk sorga satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, jangan biarkan dunia ini mengalihkan perhatian saudara dari berkat sorgawi yang sangat mulia ini. Jangan biarkan orang-orang di sekitar kita, jangan biarkan masalah-masalah kehidupan kita menjauhkan perhatian kita, menjauhkan kerinduan kita, dan menjauhkan semangat kita dari kerinduan kita bersama-sama untuk selalu menikmati setiap firman kebenaran rahasia Allah yang membangun kehidupan kita, mendewasakan kita, menguatkan kita, memantapkan langkah kita dan pikiran kita, yang menstabilkan langkah-langkah perjalanan kehidupan kita ke depan adalah dengan memahami lebih banyak lagi tentang rahasia Kristus yang dinyatakan di dalam firman kasih karunia-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah teguh di dalam kebenaran ini. Amin. Tetaplah membaca Alkitab saudara bagi waktu saudara, secara khusus untuk membaca firman Tuhan. Saudaraku, di dunia ini salah satu kejahatan yang paling besar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, bukan perzinahan, bukan pembunuhan, Bapak Ibu Saudaraku, bukan pencurian. Adalah kejahatan-kejahatan yang paling besar di hadapan Allah adalah orang-orang yang tidak mau membaca Alkitab. Orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan.
orang yang mengabaikan pendengarannya dari kebenaran firman Tuhan, yang sibuk dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah kekudusan Allah, kekudusan Kristus yang bekerja di dalam kehidupan kita, bahwa kita dimampukan untuk selalu mendengarkan kebenaran firman-Nya. Amin. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak boleh kendor semangatnya, tetapi kita harus bernyala-nyala, bersemangat terus, Bapak Ibu Saudaraku, untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu, supaya saudara dan saya dipakai oleh Tuhan, berbagi, sharing kepada orang lain. Apa yang saudara yakini di dalam kehidupan ini, silakan sampaikan kepada orang lain. Karena kalau tidak, Bapak Ibu Saudaraku, kita juga tidak akan bisa berjalan hidup benar di hadapan Allah kalau kita tidak membagikan kebenaran ini kepada orang lain. Sebab Allah mau supaya kita juga mengasihi semua orang sama seperti diri kita telah dikasihi Allah lebih dulu. Maka kita juga harus rela berbagi, kita harus rela sharing. Bapak Ibu Saudara, jangan takut Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya jangan enggan, jangan takut Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus mempunyai keberanian sebagai bukti kepedulian kita terhadap kasih karunia Allah, terhadap kebaikan Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus yang mencukupi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, menguatkan kita setiap hari, dan mendorong hati kita untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, dan hidup di dalam kebenarannya adalah kerinduan kita bersama. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, begitu dalam kebenaran rahasia-Mu ya Tuhan, yang terus terungkap dan tersingkap, untuk mencerahkan hati dan pikiran kami, memperdalam sedalam-dalamnya. Di dalam hati nurani kami, firman Tuhan dituliskan. Di dalam hati nurani kami, firman Tuhan ditanamkan, supaya bertumbuh dan berbuah lebat. Hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah memberkati kami di pagi hari ini. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Salam buat kita semuanya. Salam sehat. Kita jumpa besok pagi. Salam kudus.